Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di sebuah negara besar yang bernama Turki, beberapa tahun yang lalu ada rombongan jamaah haji yang akan berangkat. Kemudian di bandara itu diumumkan bahwa sebentar lagi pesawat akan segera berangkat. Maka para penumpang pesawat yang akan berangkat dari bandara Istanbul, Turki menuju Makkah diminta untuk segera menaiki pesawat. Ketika seluruh penumpang yang dimaksud sudah naik, tiba-tiba ada seorang nenek yang tidak mau naik ke dalam pesawat. Alasan nenek itu sederhana, karena barusan mendengarkan suara azan. Sebelum pesawat itu berangkat, nenek ini mendengarkan suara azan. Beliau lebih memilih untuk sholat dulu dibandingkan dengan naik ke pesawat. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih dibenarkan bagi orang yang sedang dalam bepergian, dalam perjalanan untuk melakukan sholat qasar ataupun sholat jamak. Tetapi beliau tidak melakukan itu. Beliau lebih memilih tetap tinggal di bandara walaupun pesawat itu berangkat. Karena ibu ini yakin bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang mengikuti perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh dia patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, patuh kepada perintah agama, tidak lalai kepada kewajibannya, maka Allah pasti tidak akan pernah melalaikannya. Setelah beberapa kali di bandara diumumkan memanggil kembali ibu yang dimaksud, tapi ternyata ibu ini tidak bergeming. Ibu ini tetap melaksanakan sholat asar di bandara Istanbul, Turki. Di dalam sholatnya dia tidak mengingat apapun. Dia tidak mengingat penerbangannya. Dia tidak mengingat tujuannya haji. Dia hanya ingat satu, bahwa aku ini adalah hamba Allah. Apakah dalam perjalanan aku masih hidup? Jangan-jangan dalam perjalanan aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Maka lebih baik aku sholat. Berapa lama waktu aku sholat? Paling lama waktu aku sholat hanya antara 5 dan 10 menit. Maka karena keikhlasan ibu ini, dia tetap sholat. Dia patuh kepada perintah Allah. Dia lebih memilih ditinggalkan pesawat yang berangkat ke tanah suci Makkah dibandingkan dengan meninggalkan sholatnya. Setelah 1 jam berlalu, ibu ini tetap berada di tempatnya. Dan tiba-tiba pesawat tadi yang sudah berangkat kembali lagi ke bandara. Apa alasannya? Pesawat yang sudah berangkat 1 jam dari bandara Istanbul, Turki kembali lagi. Apa alasannya? Ternyata pilot memerintahkan pesawat ini kembali lagi ke bandara Istanbul, tidak melanjutkan perjalanannya ke bandara King Abdul Aziz Jeddah. Alasannya satu, karena ada seekor burung pipit yang memasuki mesin pesawat. Dan ini di luar akal. Ini di luar nalar. Karena tidak mungkin baling-baling pesawat yang begitu cepatnya bisa dimasuki oleh apapun. Jangankan seekor burung pipit, bahkan debu sekalipun akan susah untuk masuk. Tapi disitulah Allah menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya. Allah dengan kemahaagungannya membuktikan bahwa barang siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah dibuat susah oleh Allah. Dia tidak akan dibuat gelisah oleh Allah. Seperti apapun keadaannya, dia akan selalu yakin dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Apakah hanya karena persoalan duniawi yang sedikit ini membuat kita lalai dan lupa kepada Allah? Harta duniawi ini pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Pilihan hidup hanya 2. Kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan harta atau harta yang akan meninggalkan kita? Jangan karena persoalan duniawi yang sangat murah menyebabkan kita lupa kepada nikmat Allah yang sebenarnya, yakni nikmat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting,
Jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sujud dalam salat kita. Semoga sujud kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah dan amaliah kita sehari-hari semuanya niscaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hadapan Allah, kelak di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak amal yang bisa kita banggakan, mungkin tidak banyak salat kita, mungkin tidak banyak sujud kita, mungkin tidak banyak zikir kita, mungkin sangat sedikit sedekah kita, mungkin sangat sedikit kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi siapa tahu di antaranya ada satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya kebanggaan kita sebagai hamba Allah adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala.